Kita akan mengkaji hadis kelima dari bab kedua, yaitu bab taubat. Hadis kelima ini yang akan kita pelajari adalah makna dibalik tanda-tanda kiamat. Salah satu pelajarannya itu adalah taubat. Seperti itu. Makanya hadisnya para jamaah, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapa taba yang bertaubat qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, sebelum muncul matahari atau terbit matahari dari arah barat. Matahari terbit dari arah barat itu bukan kiamat Bapak Ibu, tapi tanda kiamat. Lalu kiamatnya kapan? Ya kalau ditiup sangkakala. Seperti itu. Jadi masih belum hancur. Makanya ada ayat fa iza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Seperti itu. Kalau ditiup sangkakala maka terjadilah kiamat. Apa makna kiamat itu? Hancurnya, punahnya, matinya seluruh alam semesta. Seperti itu. Jadi matahari terbit dari barat itu bukan kiamat, tapi tanda kiamat. Tandanya saja muncul, ibadah sudah tidak bermanfaat. Itu pelajarannya itu para jemaah. Nah, kalau matahari terbit dari barat itu, itu tanda besar atau tanda kecil, Pak? Tanda besar. Sebelum tanda besar itu ada tanda kecil terlebih dahulu. Makanya kemudian yang perlu kita sadar itu bukan tanda besar. Kalau tanda terbesar terlambat, Pak, mau ngapain memang kita? Mau tahajud, mau sedekah seluruh harta, maka di saat itu apapun jenis amal solehnya tidak akan diterima. Seperti itu. Maka yang penting itu adalah sadar dengan tanda kecil. Ya, sebab tanda kecil itu warning ya Pak. Pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mempersiapkan diri sebelum datangnya tanda besar. Masih bisa taubat, masih bisa beramal soleh, kan pentingnya gitu. Makanya ada hadis Jibril tuh para jamaah. Malaikat Jibril datang, orang nggak tahu. Panjang kan itu hadisnya, di Arba'in Nawawi juga ada. Ada laki-laki bersih, putih, nggak ada tanda-tanda orang musafir. Soalnya apa? Bajunya bersih, badannya bersih. Ada orang musafir itu kan zaman dulu pakai onta, pakai apa ya, banyak debu, banyak apa. Tapi nggak ada tanda musafir, nggak ada yang kenal. Seperti itu. Nggak ada yang kenal. Yang nyeritain Umar, lalu duduk di hadapan Rasulullah. Seperti itu. Duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanyain beberapa pokok ajaran agama. Ya, pokok ajaran agama itu berapa? 4. Rukun iman, rukun Islam, ihsan, sama tanda kiamat.
tanyain Muhammad apa iman, dijawab sama Rasulullah. Apa Islam, dijawab sama Rasulullah. Yang bikin heran sahabat apa Bapak Ibu? Nanya tapi membenarkan. Sudah tanya, benar kamu Muhammad? Ya tambah heran sahabat. Kok ini siapa? Kayak gitu. Biasanya yang membenarkan itu siapa? Guru. Lagi ujian itu Pak, bikin soal, dijawab, dibenarkan, itu guru kayak gitu. Makanya wah ini siapa ya? Nanya tapi membenarkan. Yas'aluhu wa yusaddiquh bahasa hadis. Karena nggak ada yang lain. Kalau yang nanya terus membenarkan ya berarti ujinya. Seperti itu. Ya memang gurunya Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril. Ditanya tentang ihsan, dijawab. Terakhir ditanya tentang kiamat. Sama Rasul dijawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Antara yang tanya dengan yang ditanya sama-sama nggak tahu kan gitu, masyhur itu hadisnya. Ya sudah, Muhammad apa tanda-tandanya? Dijelaskan dua kan, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata yatatawaluna fil bunyan. Ada amat budak perempuan melahirkan siapa? Tuannya. Seperti itu, terus tafsirannya macam-macam kan. Nah, di antara tafsirannya rusaknya moral sehingga orang tua seperti pesuruh anaknya. Nah, kalau tafsirannya kayak gitu zaman sekarang banyak Pak. Betul nggak? Kayak gitu. Salah satu hobi orang tua itu apa? Ngemsi kan Pak. Ngomong cucu. Anaknya pun seneng direpotin sama orang ngerepotin orang tuanya. Udah biar mama saja sama papa yang ngomong, lumayan gratis gitu Pak. Nah seperti itu. Terkadang padahal bikin repot ya. Harusnya ini mah idealnya ya Pak. Masa-masa akhir itu, umur-umur sepuh itu, orang tua tuh disibukkan dengan ibadah. Biar pas wafat bisa berzikir kepada Allah dengan fasih. Bapak Rasul itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling istimewa di sisi Allah? Apa jawab Rasul? Antufariqad dunya wa lisanuka rutubun bi zikrillah. Kamu wafat tapi mulutmu fasih berzikir kepada Allah. Biasanya orang menjelang wafat itu kan zikirnya apa Pak? Aduh, kan gitu. Seperti itu. Ada yang zikirnya kan gitu. Ada yang ngorok ya Pak. Sehingga masyhur tuh Bapak Ibu. Wah ini udah ngorok nih, berarti tandanya apa? Mau meninggal. Kan kayak gitu. Seperti itu. Tapi orang-orang saleh menjelang wafat fasihnya berzikir kepada Allah. Nah itu dilatihnya di akhir-akhir umur. Makanya nanti ada hadis tuh di Riyadhus Shalihin bab-bab belakang tuh Pak, di bab akhlak tuh, bahwa kalau ada orang umur 60 tahun porsi ibadahnya harus dibanyakin. Bab umur umat Rasulullah itu apa? Antara 60 sampai 70. Seperti itu. Ya bukan berarti umur muda terus kemudian tidak harus ibadah Pak. Cuman biasanya kalau umur muda itu masih produktif, ambisi dunianya masih besar Pak. Lihat kacang itu ya pengen ya makan. Tapi kalau orang sepuh itu ya pengen tapi ngeliatin Pak. Kan gitu. Mikir-mikir sama giginya. Paling ngomong ke istrinya kan itu tumbukin kacang kayak gitu biar itu ya macam-macam lah. Makanya masa sepuh itu kalau bahasa Quran masa apa?
masa do'fa wa syaibah. Jadi masa di mana nikmatnya mulai dikurangi. Dan itu sebenarnya nikmat dari Allah. Kalau nikmatnya kurang, harusnya ambisi dunianya berkurang. Itu. Repotin apa sih kan bahasanya? Orang makan saja sudah nggak banyak. Diajak jalan-jalan nggak usah jauh-jauh ke puncak aja, istirahatnya 3 bulan pada pegelnya Pak. Kayak gitu. Maka kemudian idealnya ya fokus memperbaiki ibadah yang selama ini susah di waktu muda. Itu nikmatnya masa pensiun tuh. Yang dukung siapa? Anaknya. Ibu udah nanti yang ngomong cucu biar saya saja atau babysitter saja. Ibu kerjanya ngaji-ngaji saja ya, baca Quran, sholat, ada majelis taklim di mana dihadiri. Umur nggak ada yang tahu Bu, Pak. Kan ini ideal gitu. Nah, terus kemudian lalu gimana kehidupan saya nih, kata orang tuanya? Ya kan ada saya yang biayai. Idealnya gitu, Pak. Seperti itu sehingga kemudian di masa-masa sepuh itu tidak disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Masa persiapan menuju kematian. Seperti itu. Dan berubah menjadi ahli ibadah. Sebenarnya kan Pak, kalau orang baik ya, baik. Muslim, non-muslim juga gampang jadi orang baik. Yang bedain muslim dengan non-muslim itu apa? Ibadah. Nyembah Allah. Baca Quran. Berzikir. Sholat. Saum, kan gitu. Kalau membantu orang, guyub sama tetangga, ya orang non-muslim juga sama. Seperti itu. Nah, ibadah ini penting di masa-masa akhir, biar pas pulang itu dalam kondisi ahli zikir dan merubah dari aktivitas dunia menuju aktivitas ibadah itu sama kayak wanita karir disuruh jadi ibu rumah tangga, bosenin banget. Jangan disangka gampang. Maka tidak sedikit pensiunan yang pusing. Itu bukan pusing nggak punya harta, bukan. Tapi pusing mau ngapain. Seperti itu. Padahal itu nikmat dari Allah yang sangat besar. Nikmat waktu luang. Yang tidak didapat oleh orang-orang yang sibuk bekerja. Kalau 3 hari khatam Quran, Senin Kemis jalan, duha 8 rakaat, qiyamul lail 100 rakaat gitu. Ya andai Pak. Dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu semalam ibadahnya berapa rakaat salatnya? 300 Pak. Ya cerita saja, prakteknya kan berat. Seperti itu. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terus yang kedua apa? Antarul hufatal urata yatatawaluna fil bunyan. Banyak orang yang dulunya tidak beralas kaki, tidak punya pakaian, terus berubah jadi kaya raya. Itu tanda apa? Tanda kecil, bukan tanda besar. Karena tanda besar itu ada 10. Dajjal, Ya'juj Ma'juj, seperti itu dan seterusnya, ya, termasuk Nabi Isa. Nah, kenapa yang disebutkan Rasul tanda kecil? Hikmahnya apa? Sederhana, bahwa di tanda kecil itu orang masih bisa bertaubat. Karena Rasul pengen umatnya masuk surga. Makanya ketika nanya ke Umar bin Khattab di akhir hadisnya, para jamaah, ditanya,
Umar, tahu nggak kamu siapa tadi yang datang? Kata Umar, nggak tahu ya Rasul. Kata Rasul, siapa? Dia Jibril yang mengajarkan kalian tentang pokok agama. Jadi salah satu pokok agama itu apa? Kenal tanda kecil. Setelah rukun iman, rukun Islam, ihsan. Bukan tanda besarnya. Kalau kita paham betul tanda besar, wah ini tanda besarnya mataharinya terbit dari barat. Mau ngapain? Harusnya orang sadar itu ketika kemudian moralnya bobrok, kata-kata kotor menyebar, kan gitu Pak. Ilmu agama sudah tidak diminati. Itu berarti tandanya, tanda besarnya mulai mau muncul. Di situ sadar. Ketika sadar memperbaiki diri, ternyata kiamatnya jauh lagi. Alhamdulillah kan. Seperti itu. Karena tanda kecil bisa diusahakan. Seperti itu. Tapi kalau sudah Dajjal muncul, Nabi Isa turun, terus kiamatnya berharap masih jauh, ya menghayal. Maka hadisnya bilang gimana para jamaah? Mumpung matahari belum terbit dari barat, masih ada kesempatan taubat. Di situ. Berarti ada ibadah bertaubat dan ibadah yang lainnya, ada penghentian ibadah, yaitu matahari terbit dari barat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang bisa dipelajari ya, di antara dari hadis tersebut bahwa terbitnya matahari dari barat itu bukan, ini diulang-ulang ya Pak, bukan bagian daripada terjadinya kiamat, tapi bagian daripada tanda besar kiamat. Maka di kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Saleh dikatakan alamatus sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar kiamat itu ia adalah allati yang dulu yang menunjukkan ala qurbi qiyamis sa'ah, yang menunjukkan dekat sekalinya hari kiamat. Fa idza zahara, kalau muncul, kanat as-sa'atu ala isriha, maka hari kiamat datang setelahnya. Wal mu'minuna yu'minuna biha, ya tugas orang beriman mengimani. Seperti itu. Di antaranya apa? Tulu'us syamsi min maghribiha, yaitu matahari terbit dari barat. Nah, ini hadisnya ya para jamaah. La taqumus sa'ah, Bukhari Muslim. Tidak terjadi hari kiamat hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai muncul tandanya dulu, yaitu salah satunya adalah matahari terbit dari barat. Musibahnya ya, fa iza tola'at, kalau muncul dari barat, faro'ahan nas, terus manusia yang lihat, ini yang perlu kita imani Pak. Apa kata Rasul? Amanu ajma'un. Nggak ada orang jahat, orang soleh semua. Jahatnya berhenti total. Seperti itu. Tapi apa? Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Saat itu iman seseorang sudah tidak bermanfaat. Harusnya berpikirnya dibalik. Kalau saat itu yang musyrik aja sekalian kan nggak masalah. Seperti itu. Tapi orang, kata Rasul, saat itu yang musyrik nggak ada. Semuanya Islam, semuanya iman, semuanya ahli sholat, semuanya ahli Quran. Cuman sayangnya bukan ada pengecualian ya Pak, semuanya. Cuman sayangnya sudah tidak ada manfaatnya. Itu yang harus diimani.
Seperti itu. Lam takun amanat min qabl, karena memang sebelumnya enggak beriman, sebelumnya rusak. Au kasabat fi imaniha khairan, atau dia tidak pernah beramal baik sebelum tidak beriman dan tidak menghasilkan kebaikan dari imannya sebelum matahari terbit dari barat. Maka tanda besar kiamat itu babnya bab iman, bukan bab takwa. Seperti itu, cukup dipercaya. Bab iman dengan bab takwa itu beda, Pak. Kalau salah tempat masalah. Salah satu bab iman itu apa? Iman terhadap Asmaul Husna, itu bab iman itu. Iman kepada Allah. Maka Asmaul Husna itu jangan pernah dimasukkan ke dalam bab takwa. Tapi kajiannya ada tuh, Pak. Ya, aplikasi sifat Allah Ar-Rahman, mempraktekkan sifat kasih sayangnya Allah. Iya, kalau Asmaul Husnanya Ar-Rahman, jadi disuruh sayang. Kalau Asmaul Husnanya Al-Mumit, yang mematikan, kita suruh matiin orang gitu, Pak. Kalau sifat kalau Asmaul Husnanya itu adalah Al-Mutakabbir, berarti kita disuruh sombong gitu. Ikuti sifatnya Allah kan enggak. Maka bab Asmaul Husna itu bab kita meyakini, bukan mempraktekkan. Namanya bab tauhid, bukan bab fikih, bukan bab takwa, Pak. Bab takwa ada lagi, bab akhlak ada lagi. Kalau dicampur-campur masalah. Kalau sholat ya babnya bab takwa, sehingga sholat itu ya kalau diimani saja ya masuk neraka juga, Pak. Kamu beriman sholat wajib? Iya. Sholat enggak, kan sama aja. Karena babnya bab praktek. Makanya yang bab keyakinan cukup di keyakinan, jangan dipraktekin. Yang bab praktek ya jangan hanya diyakini, tapi harus praktek. Nah, tanda-tanda besar kiamat itu bab iman. Nanti kalau matahari terbit dari barat, saya mau sholat yang rajin, ya percuma. Seperti itu. Bab takwanya ada di mana? Di tanda kecilnya. Sebab di saat itu kita masih punya kesempatan memperbaiki diri. Maka ayatnya kan begini ya para jamaah. Yang ayat tanda kecil itu. Fahal yang zuruna illa as-sa'ah. Maka mereka orang-orang yang mengingkari akan hari akhirat, memang mau nunggu apa lagi sih? Nunggu hari kiamat. Nanti datangnya tiba-tiba matahari terbit dari barat tanda besar, baru kaget. Padahal faqad jaa asratuha, tanda-tanda kecilnya sudah muncul. Itu yang bedain, Pak. Orang beriman itu, Bapak Ibu, tanda kecil muncul itu sudah mulai takut. Sebab kalau tanda besarnya muncul, ya mudah-mudahan sih tidak hidup ya, Pak. Salah satu doa kita kan gimana para jemaah? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, kan gitu. Sederhananya ya Allah, aku berlindung dari keburukan godaan dajjal. Nah, salah satu maknanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan saya sudah wafat duluan sebelum dajjal muncul. Karena belum tentu kuat kitanya, Pak, ngadepin dajjal itu.
Dan Dajjal itu tanda besar, bukan tanda kecil. Ya pengennya sih meninggal duluan sebelum tanda besarnya muncul. Karena potensi selamat akhiratnya kecil. Ya ada sih, tapi kecil. Seperti itu. Maka ya di saat tanda-tanda kecilnya muncul, sudah mulai hati para jamaah. Seperti itu. Apa tanda kecilnya? Salah satunya munculnya nabi-nabi palsu, ya Pak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, la taqumus sa'ah hatta yub'asu dajjalun kadzabun. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul nabi-nabi yang palsu. Dajjal itu pendusta. Seperti itu, ngaku utusan Allah padahal bukan utusan Allah. Makna Dajjal itu pendusta, kadzab. Jumlahnya berapa Pak? Hampir 30. Bukan 30, mendekati, bisa 29. Di Indonesia aja ada ya Pak, seperti itu. Ada pengikutnya lagi. Saya tuh dapat cerita lucu gini para jamaah. Ada nabi palsu namanya Musaddiq katanya Pak. Ada malaikat Jibril namanya Lia Eden, ya Pak. Kalau tidak salah ya. Terus dikumpulin tuh Pak, di penyidikan, di polisi, ditanyain sama polisinya, kamu siapa? Saya utusan Allah, Muhammad. Kamu siapa? Saya Jibril. Tanyain Jibril, kamu kenal nggak dengan Muhammad? Enggak katanya. Jadi ada malaikat Jibril nggak kenal Nabi Muhammad. Tapi kayak gitu tuh ada pengikutnya, herannya. Seperti itu. Nah itu berarti tandanya sudah bobrok. Rasionalitas orang sudah hilang, Bang. Seperti itu. Nah ini juga mengerikan ini para jamaah. Salah satunya Pak, kata-kata kotor Pak. Namanya al-fahas. Kata-kata yang tidak layak. Anak kecil, kata-kata kotor biasa. Sampai yang sedih, yang ngerti agama, ulama biasa berkata-kata kotor. Seperti itu. Lagi ceramah lagi, masalah ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As itu dikatakan di antara tanda kecil itu apa? La taqumus saa'ah hatta yadharul fahas. Tidak terjadi hari kiamat sampai kata-kata kotor itu dianggap biasa, tradisi. Bahasa nyebutin orang lain dengan kata hewan itu biasa. Kurang keren kalau nggak begitu. Dan sekarang kayaknya udah agak muncul kayak gitu. Anak-anak yang 7 tahun itu kadang kalau nggak dididik banget, kata-kata yang muncul dari mulutnya itu macam-macam. Terus ilmu sudah tidak diminati, itu tanda kecil. Orang berpikirnya dunia. Untuk apa belajar agama? Itu yang rajin sholat aja nggak kaya-kaya, kan kayak gitu. Keuntungannya apa? Seperti itu. Jadi orang menjadi orang yang madhab materialisme, selalu berpikir keuntungan. Kalau baru ada yang cerita gini, tadi saya sholat malam, tiap kali sholat malam dagangan saya laris, baru rajin tuh sholat malam, tapi nggak sholat subuh. Berarti kan pikirannya cuma dunia. Seperti itu. Di surah Al-Baqarah itu ada para jamaah. Faminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang
beribadah itu tujuannya cuma dunia, Pak. Sama Allah dikasih, tapi akhiratnya nggak dapat apa-apa, alias neraka. Itu ada asbabun nuzulnya. Orang haji niatnya dunia, nggak pengen sama sekali akhirat, cuma pengen dunia. Seperti itu. Dan termasuknya ibadah-ibadah yang jadi ya Allah, saya ini haji, mudah-mudahan setelah haji tanah saya subur, mudah-mudahan setelah saya haji kambing saya gemuk-gemuk. Itu terjadi di zaman Rasul, Pak. Turun ayat itu. Gara-gara ada orang ibadah tujuannya cuma dunia. Seperti itu. Saya dapat apa dunianya? Dan kadang kita ini aminnya beda, Pak. Mudah-mudahan setelah haji rezekinya tambah lancar. Amin. Mudah-mudahan dapat ampunan. Amin. Gitu, Pak. Aminnya beda. Kadang seperti itu. Dan di antara yang disedihkan itu kadang doain orang itu mentok di apa? Mentok di dunia. Ada acara apa? Mudah-mudahan sehat, tambah sukses, rezekinya tambah banyak, keluarganya tentram. Titik udah. Nggak rindu tuh, mudah-mudahan nanti jadi tambah soleh, mudah-mudahan amalnya diterima, mudah-mudahan dosanya diampuni. Sehingga yang urusan akhirat itu dianggap kurang begitu penting. Seperti itu para jamaah. Nah, kebodohan merajalela. Ya, kalau teknologinya sih tambah canggih ya Pak. Teknologinya tambah canggih, tapi tambah jauh dari agama. Sudah mahasiswa lulusan terbaik rukun Islam nggak ngerti, dari kecil Muslim. Seperti itu. Wa yafsu az-zina. Zina merajalela di mana-mana. Zaman dulu para jamaah, kalau ada orang pacaran tuh ngumpet-ngumpet Pak. Kalau ada orang pindah. Karena apa? Malu. Zaman sekarang yang lewatnya yang malu, takut ganggu orang pacaran. Seperti itu. Orang tuanya sendiri yang malu kadang Pak. Anaknya berduaan dibiarin di rumah berdua. Orang tuanya di belakang, jangan gangguin. Ya hamil Pak. Nasallallahu afiyah. Wa yusrabul khamr, minuman keras dianggap biasa para jamaah. Jamu katanya. Seperti itu. Saya mah nggak mabuk sih, cuman jamu doang kayak gitu. Ya sama aja. Jamu pakai minuman keras. Salah satu problem yang agak menyedihkan itu katanya Pak, ya nggak tahu salah apa benarnya. Katanya obat-obatan itu pun banyak minuman kerasnya katanya. Sebagai pelarut katanya, supaya saya nggak tahu. Seperti itu. Disirup sehingga kadang minum sirup itu ngantuk kayak gitu, seperti itu. Alasannya boleh, kenapa Pak? Darurat. Masa sampai terus-terusan darurat kan gitu. Kalau zaman dulu itu para jamaah ya, kalau orang mau meneliti produk kesehatan itu sebelum dimunculkan dipastikan dulu halalnya Pak. Sebenarnya sih kalau orang semuanya berjihad aman Pak. Yang kaya jihad dengan hartanya, yang ahli ilmu jihad dengan penelitiannya, yang ulama jihad dengan nasihatnya. Sehingga gini, yang kaya, misalnya ini sekarang yang ada, misalkan obat yang mengandung babi, belum ada yang lainnya. Kata yang kayanya,
saya punya harta nih banyak, kata yang ya ini mah andai-andai saja ya Pak, dari setan tadi. Ya sudah, saya bikin sayembara. Siapa yang mau meneliti, saya biayai yang sekelas obat tersebut. Nanti kalau penelitiannya sukses, saya kasih 2 triliun misalnya Pak. Mau itu penelitinya Pak. Peneliti itu nggak mau meneliti, kenapa? Duitnya nggak ada. Yang kenapa kamu tidak meneliti, cari yang setara dan halal? Jawabnya, nggak ada duitnya. Bagaimana saya mau meneliti? Kata yang kayanya, kamu kok nggak nyumbangin? Jawab yang kayanya apa? Nanti keuntungan saya apa? Ya udah tuh Pak, darurat selamanya. Dibiarkan ada bahan haram dalam hal-hal penting. Alasannya apa? Darurat, tapi tidak ada usaha untuk merubah darurat tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ya nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu dulu ya Pak. Kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo silahkan. Bapak ini dulu, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari diri saya setelah mendengarkan tausiah dari bahwa munculnya Dajjal itu adalah tanda besar dari kiamat, dan pada saat itu di mana ibadah sudah tidak ada manfaatnya. Kalau tidak salah seperti itu kata dari Pak Ustadz tadi. Yang ibadah tidak ada manfaatnya matahari terbit dari barat. Kalau Dajjal masih bisa. Tapi tidak tahu apakah matahari terbit dari barat dulu atau Dajjal dulu yang muncul. Yang saya maksudkan begini, seandainya itu sebagai tanda besar, dan kalau apa itu bukan matahari terbit dari barat tadi masih ada manfaatnya, berarti pada Dajjal itu kemungkinan akan menghasut orang-orang yang beriman untuk tergelincir mengikuti arah dari pendirian mereka. Itu bagaimana Pak? Bagaimana maksudnya Pak? Orang yang beriman tadi kan dipengaruhi oleh Dajjal agar dia bisa akhirnya kan masuk ke neraka. Itu bagaimana itu? Ya makanya sebenarnya sih 10 tanda itu tidak ada yang memastikan kapan yang duluan ya Pak. Seperti itu. Tidak, setahu saya tidak ada ulama yang berani memastikan siapa yang duluan. Tetapi diduga Dajjal dulu, baru matahari terbit dari barat. Diduga. Sehingga kemudian dugaan kuat itu di mana? Ya, dugaan kuat itu karena Dajjal goda orang biar ingkar. Berarti mengisyaratkan apa? Imannya masih bermanfaat. Cuman memastikan Dajjal dulu atau matahari terbit dari barat dulu, para ulama itu tidak berani. Baru dugaan semacam itu. Jadi 10 tanda besar itu siapa yang awal duluan tidak tahu. Cuman ya diduga Nabi Isa dulu, terus Dajjal dan beberapa tanda lainnya. Tapi bukan berarti matahari terbit dari barat itu tanda terakhir, bukan. Seperti itu. Cuman matahari terbit dari barat itu menghasilkan orang yang hidup setelahnya itu iman tidak beriman, tidak berfungsi, tidak bermanfaat sama sekali. Wallahu a'lam. Baik. Ibu yang tadi Pak, ya. Ibu mau nanya Bu, monggo Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya waktu mudanya
Baik, baik. Jadi salah satu hadis sahih itu Pak Ibnu Abbas ditanya tentang surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ibnu Abbas tafsirnya apa tuh? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa jawab Ibnu Abbas? Bahwa hadza maji'i ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi idza jaa nasrullah itu adalah tanda Rasulullah segera wafat. Seperti itu. Sebab apa? Agamanya sudah sempurna. Perintah Allah ke Rasulullah apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Makanya Rasulullah itu 2 tahun, kata Aisyah, menjelang wafat, zikir yang diperbanyak apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka itu tasbih, wa bihamdika itu tahmid, Allahumma gfirli itu istighfar. Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika dengan tahmidnya, wastaghfir dan istighfarlah. Jadi yang diperbanyak di akhir-akhir umur itu 3 ibu-ibu, bapak ibu. Tapi tidak khusus ibu-ibu ya Pak. Semuanya. 1 tasbih, 2 tahmid, 3 istighfar. Tasbih itu fungsinya apa? Keimanan kita Pak. Sebab tasbih itu mensucikan Allah dari segala macam sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ketauhidan kita itu dirusak oleh tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Contohnya apa? Sholat membayangin Allah. Itu rusak imannya, sholat membayangin Allah itu. Sebab Allahnya digambarin sama dia. Tentu bayangannya yang mirip makhluk. Maka bagaimana cara doktrinnya? Subhanallah, Engkau maha suci ya Allah dari yang aku bayangkan. Engkau maha suci ya Allah dari segala macam kekurangan. Maka makna tasbih itu adalah tanazzaha anin naqais, mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Seperti itu. Di antara sifat Allah itu apa Pak? Al-Kabir. Maknanya apa? Yang paling besar. Berarti Allah lebih besar dari langit. Kalau langit lebih besar daripada Allah, ya berarti yang punya Al-Kabir siapa? Langit. Tapi ternyata yang punya Al-Kabir yang benar Allah. Lebih besar dari arasnya, lebih besar dari seluruh makhluknya. Itu salah satu contoh saja. Karena saking besarnya nggak bisa dibayangin. Sebab kalau dibayangin kecil. Maka tasbih itu ketauhidan, mendoktrin. Dalam hadis itu dikatakan, iza istaqoma lisanul abdi istaqoma qalbuh. Kalau mulut seseorang itu lurus sesuai ajaran Islam, hatinya ikut lurus. Jadi fungsi mulut itu mendoktrin hati. Sehingga para motivator itu sering cerita, coba ngomong yang positif-positif lah. Biar pikirannya ikut positif, itu motivator. Seperti itu. Kalau ngomongnya negatif terus, pikirannya juga negatif. Jangan-jangan ini. Wah bahaya, ya bahaya beneran. Seperti itu. Nah, yang kedua apa? Tahmid. Yang kurang di kita sekarang ini bersyukur. Dikasih mata, dikasih telinga, dikasih sehat, dikasih rizki, dikasih nafas. Maka di akhir-akhir usia itu yang diperbanyak doktrin bersyukur. Makasih ya Allah. Walaupun lagi sakit-sakit tuh Pak. Asam uratnya lagi naik.
diabetesnya lagi naik, tapi dipaksa apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Biar sebelum wafat kita jadi ahli syukur, bukan orang yang kurang ajar sama Allah. Yang terakhir apa? Istighfar. Sebab yang menghalangi kita masuk surga itu salah satunya dosa. Maka orang yang beruntung itu yang wafat dosanya diampuni. Itu yang diperbanyak Rasulullah di masa-masa akhir. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Tapi bukan mulutnya saja. Mulutnya doktrin hatinya. Sehingga wafat itu bawa iman, jadi ahli syukur, plus apa? Ahli ampunan. Apa ahli minta ampun, ahli taubat. Maka beruntunglah orang yang wafat dalam kondisi itu. Cukup Bu? Baik. Gimana Pak? Udah Isa? Enggak apa-apa? Baik, silakan Pak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan itu dari itu wujudnya apa sifatnya? Nah, kadang-kadang kalau kita bayangkan di dalam media kan bermata satu, bertemu. Wujudnya begitu apa sifatnya Dajjal? Wujudnya Pak, kita harus mengimani wujudnya. Bukan. Ya wujudnya ya sifatnya. Tapi nanti di akhir zaman itu ya, Dajjal muncul dengan sifat-sifat yang seperti itu dan wujud seperti itu. Dan dia manusia kok. Rasul itu cerita, Dajjal itu hidup di muka bumi ini 40 hari. 40 hari. Seperti itu. Nah, matanya buta satu, makanya a'raj itu. Seperti itu. Masih buta satu. Nanti setiap bumi itu pasti kena dakwahnya Dajjal. Ajakan Dajjal. Seperti itu. Kecuali Mekah dan Madinah. 40 hari itu, hari pertama 1 tahun. Berarti mataharinya apa Pak? Melambat. Makanya yang ditanya sahabat itu, ya Rasul, kalau umur kami panjang dan ketemu masa itu, yang ditanya apa Pak? Bagaimana sholat kami? Seperti itu. Karena harinya nggak normal. Kata Rasul, suruh dikira-kirakan. Tidak mengikuti matahari. Dan menghasilkan hukum fikih Bapak Ibu. Ada daerah yang mataharinya nggak nyampe, seperti itu, daerah kutub. Bagaimana waktu sholatnya? Ngikut matahari ya, cuman maghrib bisa subuh nanti. Itu pun juga kapan? Sampai kapan kan? Maka pakai apa? Pakai perkiraan dengan negara terdekat yang normal. Seperti itu. Ada orang puasa bukannya 2 jam. Ya kenapa puasa bukannya 2 jam? Maksain banget. Ikutilah negara yang normal puasanya, yang terdekat. Seperti itu. Sehingga kemudian yang segaris tuh Pak. Kan ada garis waktu kan yang per jam, garis apa namanya itu? Kayak Indonesia itu kan ada 3 waktu kan. Timur, tengah, barat kan. Itu kan ada garisnya. Sehingga yang dari kutub utara sama kutub selatan itu sewaktu sebenarnya. Maka ngira-ngirakannya di negara yang satu waktu. Dengan negara yang di kutub tersebut. Sehingga ya puasanya nggak perlu gimana kalau cuma nggak perlu sampai 5 nggak perlu sampai 2 buka cuma 3 jam 21 jam. Itu nyansarain Pak. Itu salah satu hikmah fikihnya. Berarti apa? Dajjal itu nyata wujudnya. Cuman kadang dikabur-kaburin, Pak, biar tidak beriman.
Nabi Isa nanti turun juga nyata. Kita harus iman. Maka 10 tanda besar kiamat itu bab iman. Kita harus yakin. Bab takwanya di tanda kecilnya. Baik, cukup ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.